Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'da. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah Abuya Kiai Haji Abudin Somad, Sarjana Pendidikan Islam. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah Ibu Amni Haulia, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Bapak Abdul Hasan Bani Sadr, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Bapak Febri Akbar, Sarjana Pendidikan Islam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah dan siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah, khususnya kelas 7 yang sedang mengikuti matsama, yang saya banggakan semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmah dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan dalam menghadapi masa pandemi yang sangat sulit ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW sebagai sang penerang kegelapan yang menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua sebagai umat beliau selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah beliau Nabi besar Muhammad SAW sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah, terutama kelas 7 yang berbahagia. Pada hari ini merupakan hari yang ketiga dari pelaksanaan kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama di Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah Depok ini. Tentunya kalaulah pada hari-hari yang kemarin kalian sudah menyaksikan, kalian sudah memahami bahkan tentang sejarah madrasah, kemudian tentang bagaimana kita belajar di sekolah kita ini atau di madrasah kita ini, kemudian tentang bagaimana pembelajaran nanti akan kita laksanakan selama masa pandemi ini, maka tentunya saya sebagai koordinator bimbingan penyuluhan dan bimbingan konseling akan menyampaikan tentang tata tertib Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah ini. Terlebih lagi perlu saya sampaikan bahwa mengapa harus ada tata tertib, mengapa harus ada peraturan. Semua itu berlandaskan pada firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Jelas pada ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya,
untuk taat kepada Rasulnya, dan untuk taat kepada pemerintah ataupun orang-orang, pihak-pihak yang menjadi atasan kita, yang mengurusi urusan kita, khususnya urusan pendidikan, yaitu di madrasah kita yang tercinta ini. Itulah landasan mengapa harus ada peraturan. Maka untuk mencapai visi, misi dan tujuan Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmaniyah, kami buatkan sebuah peraturan yang baku, peraturan tetap yang sudah kami sepakati dengan tujuan untuk memudahkan proses belajar mengajar di sekolah kita yang tercinta ini. Baiklah, siswa-siswa kelas 7 yang saya banggakan, dalam tata tertib ini nanti akan kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, disiplin tentang seragam dan atribut. Kemudian yang kedua, disiplin tentang kerapian dan peralatan. Serta yang ketiga adalah disiplin masuk sekolah, piket, dan istirahat. Tentunya peraturan dan disiplin yang sudah tertera dan tercantum nantinya sudah dibuatkan sanksi dan hukuman tersendiri bagi siapa-siapa yang melanggarnya, sebagai bentuk dari pemantauan kita, dari pengawasan kita, dan pendampingan kita terhadap segenap siswa Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmaniyah. Baik, kita mulai saja. Di sini akan saya bacakan mengenai tata tertib Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmaniyah Depok. Nanti kalian bisa melihat di tampilan yang sudah tersedia dalam video ini. Ingat, dengan adanya peraturan ini, dengan adanya disiplin ini, hidup kita menjadi teratur. Dengan disiplin kita bisa menjadi sukses, karena disiplin itu bisa mengarahkan kita pada jalan kesuksesan. Dimanapun dan siapapun orangnya yang sudah berdisiplin dan mentaati peraturan, maka kesuksesan ada di depan matanya. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk disiplin dalam hidup ini, dalam berinteraksi dengan sesama. Ada disiplin dan peraturan khusus yang sengaja dibuat dalam nilai-nilai Islam untuk mengatur kita semua, semoga menjadi hamba Allah yang taat kepada Sang Khalik. Disiplin sendiri memang merupakan alat, kemudian menjadi sebuah tolak ukur bagi kita untuk menggapai apa yang kita cita-citakan nanti di kemudian hari. Dengan disiplin kita bisa menentukan, kita bisa menilai seberapa taatkah kita kepada Allah terutama, dan kepada Rasulnya, dan juga kepada orang-orang yang mengurusi kita. Dan disiplin itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak manusia pertama, Nabi Adam dan Siti Hawa. Tentunya kalian sudah sering mendengarkan cerita bagaimana proses turunnya Adam dan Hawa ke bumi setelah mereka berdua tidak mentaati peraturan, tidak berdisiplin dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disiplin pun sudah dimulai sejak zaman
manusia pertama, ayah kita, bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Maka tentunya kita sebagai putra-putri Adam, pantaslah bagi kita untuk mengikuti jejak-jejak para pendahulu kita yang telah mengajarkan kedisiplinan untuk meraih kesuksesan dalam hidup ini. Semoga hidup kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tentunya langsung saja saya bacakan. Di sini saya mulai dari tata tertib ya anak-anakku. Tata tertib Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah Depok. Nanti silakan diperhatikan di tampilan video ini ya. A. Disiplin, atribut, dan seragam. 1. Tas harus bertali busa. 2. Tas kecil atau selempang tidak diperbolehkan dan akan disita bila dibawa. 3. Tas bergambar tengkorak atau klub bola tidak diperbolehkan dan akan disita pula kalau dibawa. 4. Ikat pinggang tidak terbuat dari tali dan harus berlogo OSIS. Jadi nggak boleh sembarangan ya, harus seragam. 5. Celana berbentuk pensil atau mengkerucut di ujung kakinya akan digunting. 6. Rok mengatung bagi perempuan dilarang dipakai. Bila bersikeras memakai akan disita. Sepatu wajib berwarna hitam, tidak boleh berwarna-warni. Kalaupun ada warna lain, tetap satu warna saja, yaitu dominan hitam, bukan warna yang lain. 8. Kaos kaki wajib berwarna putih dengan panjang sampai 3 jari di atas mata kaki. 9. Topi, jaket, sweater tidak boleh dipakai di lingkungan sekolah. Jika bersikeras memakainya akan disita tanpa ada peringatan. 10. Laki-laki wajib berkopiah seperti yang Bapak pakai ini. Bersongkok hitam, polos, tidak bermotif dan tidak ada logo apapun. 11. Bagi perempuan wajib berkerudung segi 4, tidak menerawang dan memakai dalaman kerudung. 12. Seragam harus komplit dengan bed dan dasi. 13. Dasi yang dibuat mainan akan langsung kami sita. 14. Baju muslim yang biasanya dipakai di hari Jumat harus resmi sesuai ketentuan sekolah, tidak boleh memakai baju koko yang lain. Dan yang ke-15, lengan baju ya tidak boleh dilipat-lipat. Dan kancing baju harus semuanya tertutup. Ya, kecuali yang paling atas ini. Nah, ini nggak apa-apa. Yang buat kerah. Kalau yang ini wajib ditutup sampai ke bawah. Itu yang pertama tentang disiplin atribut dan seragam. Kemudian anak-anakku sekarang yang kedua atau yang B, disiplin, kerapian, dan peralatan. Nah, ini penting juga. Tolong disimak ya. Pertama, bagi yang berambut panjang atau gondrong, nah ini rambut saya nggak panjang berarti ya, akan diberi peringatan. Jika tidak mengindahkan, maka akan dipotong di sekolah. Akan kami sediakan sendiri alat cukur potong di tempat. Kalau peringatan kami tidak diindahkan untuk potong di rumah. Yang kedua, rambut yang diwarnai, apapun warnanya ya, bagi laki-laki akan dipotong menjadi 1 cm. Bahkan akan kita pelontos kalau memang belum juga mengindahkan. Dan bagi perempuan akan digunting rambut yang diwarnainya. Kita gunting ya, syukur-syukur kita nggak pelontosin kalau perempuan ya, cukup digunting saja yang ada warnanya. Maka jangan sekali-kali mewarnai rambut kalian ya. Cukup mensyukuri nikmat Allah yang ada.
Tiga, kuku. Nah, kuku saya lihat ya. Kuku yang sudah panjang atau yang kotor ya. Kadang-kadang kuku itu nggak panjang tapi kotor. Nah, itu pun harus segera dipotong. Kalau tidak ya kami akan potong. Kami sudah menyediakan alat pemotong khusus untuk memotong kuku-kuku kalian yang panjang-panjang. Kemudian yang keempat, tidak boleh memakai gelang, cincin maupun kalung bagi laki-laki, bagi para siswa. Kemudian yang kelima, tidak boleh berdandan. Ini bagi perempuan ya, tidak boleh berdandan dan membawa make up beserta perlengkapannya, kaca, cermin dan apapun itu. Kalau kami dapatkan, kami sita. Kemudian ini penting sekali, poin ke-6 perlu kamu garis bawahi, perlu kamu camkan dengan sangat, yaitu tidak boleh membawa atau menggunakan HP. Dilarang ya. Membawa HP pun dilarang, apalagi menggunakan. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh membawa atau menggunakan tip X ya. Boleh pakai label ya, karena nanti khawatirnya tip X itu disalahgunakan buat coret-coret, bukan untuk menghapus tulisan yang salah. Maka tidak boleh membawa tip X. Kami dapatkan, kami sita. Kemudian yang ketujuh, dilarang keras mencoret-coret dinding sekolah ataupun merusak fasilitas dan sarana sekolah. Sekolah sudah kami cat dengan cat yang seragam ya, dan dominan catnya pun putih, maka tidak ada apapun coretannya, entah itu gambar atau tulisan, tidak ada noda setitik pun. Kalau mau coret-coret silakan gunakan buku gambar kalian ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang ke-8, dilarang keras membuat grup sosial media. Nah, ini kita lagi zaman sosmed nih ya, lagi zaman dunia maya ini sekarang, zaman milenial. Remaja-remaja seperti kalian pasti itu sudah mengenal itu ya. Maka kami bikin suatu peraturan khusus, poin khusus dalam disiplin kerapian ini adalah dilarang keras membuat grup sosial media untuk kelas selain yang sudah dibuatkan secara resmi oleh pihak sekolah. Kami sudah memfasilitasi, kami sudah buatkan khusus setiap kelas atau mungkin ya setiap kelas dari masing-masing tingkatan ya, 7, 8, 9 grup khusus ya, yang ada wali kelasnya resmi, ada bapak gurunya, dan ada struktural daripada madrasah Tsanawiyah Rahmaniyah. Maka jangan buat grup tandingan. Selanjutnya untuk yang ketiga atau yang ke-C ya, yang abjad C tadi sudah 2, berarti A dan B. Yang ketiga ini adalah disiplin masuk sekolah. Disiplin masuk sekolah, piket, dan istirahat. Bagaimana kalian harus masuk sekolah, bagaimana kalian harus piket, dan bagaimana kalian harus istirahat. Tolong disimak dengan baik-baik. Pertama, siswa sudah harus berada di kelas masing-masing paling lambat pukul 6.55 atau jam 7 kurang 5 menit. Itu bel masuk. Nanti ada rekaman suara ya tentang bel masuk. Pada jam itu tepat jam 6:55 menit. Kalian sudah harus berada di kelas. Kalau masih keluyuran di luar kelas di saat jam itu yang sudah ditandai dengan bel khusus, maka nanti ada sanksi tersendiri bagi yang terlambat. Yang kedua, siswa yang telat datang ke sekolah akan diberikan sanksi yang tegas dan mendidik ya. Itu pasti, supaya nantinya tidak terlambat lagi dan tidak terbiasa telat. Karena kebiasaan telat itu sangat membahayakan anak-anakku ya. Kalau kamu telat sekolah, telat segala-galanya. Telat makan, telat tidur, ya,
telat dapat rezeki, mungkin nanti kalau sudah menginjak dewasa telat jodohnya dan lain sebagainya. Maka biasakan untuk siswa-siswi Madrasah Ar-Rahmaniyah ini, biasakan ya on time, because the time is money. Al-waktu asmanu bilan dhabi. Itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siswa yang yang ketiga, keluar kelas harus izin guru, harus seizin guru apapun tujuannya. Pak, kalau nggak ada guru gimana? Berarti ketua kelasnya melapor ke kantor. Di situ ada guru piket sedang berkeliling. Kalau nggak ada guru di kelas, berarti ke guru piketnya. Yang ketiga, ketua kelas wajib melapor ke guru piket jika ada jam kosong. Tadi kan keluar masuk. Nah, sekarang kalau ada jam kosong seperti apa? Jangan terbiarkan kelas itu kosong tanpa adanya guru. Ya, kami sudah mengkondisikan bagaimana kalau ada guru-guru yang izin kurang sehat atau lagi ada uzur, kami sudah memposisikan guru piket di situ. Nah, nanti tolong kalau ada kelas kosong ya ketua kelasnya atau pengurus kelas yang lain segera melapor. Nah, tidak boleh diundur-undur. Kemudian yang selanjutnya, kelima, izin ke toilet tidak boleh berdua anak-anakku ya. Tidak boleh lebih dari 2 kali. Tidak boleh lebih dari 5 menit. Dan tidak boleh ke toilet masjid. Insya Allah kami sudah menyediakan fasilitas toilet khusus. Nanti ada buat laki-laki di sebelah sana dan buat perempuan di sebelah sana masing-masing. Maka tolong jangan sampai salah masuk toilet, membahayakan itu ya. Nanti ada panduannya di mana laki-laki harus ke toilet dan di mana perempuan harus ke toilet. Keenam, petugas piket harap datang lebih awal, yaitu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 7. Tidak ada kegiatan piket setelah bel masuk. Mengapa? Karena setelah bel masuk itu nanti ada pembiasaan pagi anak-anakku. Sebelum guru masuk kelas, kami sediakan waktu 15 menit untuk pembiasaan pagi. Apa isinya? Membaca doa sebelum belajar, supaya apa yang kita nanti ilmu dapatkan berkah dan dimudahkan oleh Allah dalam proses belajar mengajar di madrasah kita ini. Ya, 15 menit buat pembiasaan pagi, baru setelah itu guru masuk kelas. Mungkin sudah ada gurunya di situ ya. Nanti ada petugas khusus untuk memimpin kalian di dalam pembiasaan pagi. Kalau dalam masa pandemi seperti ini seperti apa, Pak? Nah, kami sudah buatkan rekaman pembiasaan pagi, kami sudah kirimkan juga tulisan-tulisan teks bacaannya. Nah, nanti itu tolong dibiasakan di rumah anak-anakku. Walaupun belajar dari rumah atau BDR, tetap jangan lupa pembiasaan pagi diistiqomahi. Ya. Jangan sampai ditinggalkan atau diabaikan. Istiqomah supaya ini kita berkah. 7. Kegiatan piket dilaksanakan 2 kali setiap harinya. Pertama, pada saat awal masuk yang tadi sudah saya sampaikan ya, jam 6.30 menit, dan setelah istirahat yaitu jam 10:20 menit. Kemudian ke-8, petugas piket yang tidak menjalankan tugasnya akan dikenakan denda. Yang nanti denda itu akan dimasukkan ke uang kas kelasnya masing-masing. 9, alat-alat kebersihan boleh dibawa pulang dan juga boleh dititipkan di sekolah. Nanti akan kami sediakan tempat khusus untuk menyimpan alat-alat kebersihan kalian. 10, jajanan tidak boleh dibawa ke dalam kelas. Ya, di saat istirahat kan jajan tuh nggak boleh dimakan diminum di kelas. Nanti ada tempat khusus buat makan dan minumnya. Tidak boleh dibawa ke kelas ya, kecuali membawa bekal dari rumah
menggunakan tempat makan yang khusus, biasanya Tupperware ya atau semacamnya, dan botol minuman. Itu boleh kalau memang sudah disiapkan di rumah, itu silakan. Boleh istirahat di kelas sambil makan bekalnya dan minum, itu boleh. Tapi kalau kalian jajan di sini, jajanannya tidak boleh dibawa ke kelas. Kemudian 11, seluruh siswa diwajibkan sholat duha hanya pada jam istirahat. Artinya nanti kita ada pembiasaan sholat duha ya anak-anakku, karena itu penting buat kalian, dan itu dilakukannya pada jam istirahat. Mungkin nanti di rolling pakai shift, nanti kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya, supaya kita terbiasa sholat duha. Kemudian yang ke-12 yang terakhir, perhatikan, penting ini. Dilarang beristirahat di tempat yang jauh dari lingkungan madrasah kita. Ya, dengan batas-batas yang sudah ditentukan oleh kami sebagaimana berikut. Nah, ini perhatikan batas-batasnya ya, penting. Sebelah barat Masjid Al-Ittihad. Tahu ya, itu tempat kita sholat duha, dan nanti kalau Jumat nanti bagi siswa madrasah nanti Jumatan di situ. Kemudian sebelah timur ya, sebelah timur, jadi berarti sebelah sana ya, sebelah timur itu kampus STKIP. Bisa Indomaret atau Alfamaret di sebelah timur. Tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh melewati rel berarti ya. Kemudian sebelah selatan itu gedung Madrasah Ibtidaiyah yang baru. Kan kita tuh punya gedung yang baru di sebelah sana. Itu terakhir batasnya. Di luar itu berarti sudah melampaui batas dan siap ditangkap. Baiklah, anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Rahmaniyah. Setelah ini Bapak akan bacakan jenis pelanggaran dan sanksinya di Madrasah Sanawiyah Rahmaniyah Depok. A. Pelanggaran ringan. 1. Suka usil dengan teman. 2. Bercanda berlebihan sehingga menimbulkan pertengkaran. 3. Bercanda hingga melukai. 4. Bertengkar, sindir-sindiran, dan olok-olokan dengan sesama. 5. Mengadu domba hingga menimbulkan konflik. 6. Membentuk geng atau grup atau komunitas tertentu yang bersifat negatif. 7. Sering telat masuk sekolah lebih dari 3 kali. Sanksi-sanksinya untuk pelanggaran ringan tadi ya. 1. Diberi peringatan atau teguran. 2. Menghafal surah-surah pendek. 3. Membaca atau menulis surat Ar-Rahman atau surah Al-Waqiah, nanti boleh dipilih. 4. Bersih-bersih. 5. Pemanggilan orang tua. 6. Menulis perjanjian atau surat pernyataan. B. Pelanggaran sedang. 1. Memainkan handphone, chatting WA, mendengarkan musik saat KBM berlangsung. Ingat, HP sudah tidak boleh dibawa, apalagi dipakai seperti ini. Ini pelanggaran. 2. Bolos sekolah hingga akhir jam pelajaran. 3. Keluar sekolah tanpa izin atau cabut pada jam pelajaran tertentu. 4. Berpacaran dan atau berfoto kurang sopan. 5. Memasang status yang tidak mencerminkan seorang pelajar. 6. Pembulian. Lagi ngetren ya, itu masuk pelanggaran sedang. Sanksi-sanksinya: 1. Diberi peringatan atau teguran. 2. Praktek sholat dan ibadah. 3. Membaca atau menulis surah Yasin. 4. Pemanggilan orang tua melalui surat panggilan. Dan yang kelima, menulis perjanjian atau surat pernyataan di atas materai. C. Pelanggaran berat. Tolong disimak ya, anakku ya. Penting nih, berat soalnya. Dan sanksinya pun berat, sangat fatal. Pertama, merokok di lingkungan sekolah. Tidak boleh. 2. Berpacaran melampaui batas. Ya, kalian sudah tahu tentunya batas-batasnya. 3. Menonton atau menyimpan video porno.
yang berbau pornografi atau pornografi. 4. Melakukan chatting mesra, mesra dalam chatting. 5. Terlibat tawuran pelajar. Nah, ini bagi laki-laki khususnya, perempuan pun bisa, hati-hati, perhatikan. 6. Menyimpan, memiliki, dan menggunakan senjata tajam, semisal celurit. Nah, sekarang celurutnya gede-gede, itu jangan sampai terjadi pada kalian. Kita anti seperti itu ya, kita anti tawuran ya. Jadi siswa kita, madrasah kita anti tawuran. 7. Pemalakan, malak-malak dilarang, termasuk pelanggaran berat. 8. Membawa atau mengonsumsi minuman keras, obat-obatan, dan narkoba. Alhamdulillah. 9. Terlibat pergaulan bebas. Dan yang ke-10, mencuri, mengambil hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Nah, sanksi-sanksinya adalah 1. Pemanggilan orang tua. 2. Skorsing dalam jangka waktu yang akan kami tentukan tentunya. Dan yang ketiga, drop out atau surat pengunduran diri dari sekolah untuk pindah ke sekolah lain. Sekian, itu jenis pelanggaran dan sanksi-sanksinya yang terbagi 3. Tadi juga tata tertib kita bagi 3. Semoga semua peraturan di sekolah kita, madrasah kita ini bisa kita taati, bisa kita patuhi. Dan ingat, mematuhi peraturan jangan sampai terpaksa, harus dari inisiatif kalian ya. Jangan sampai kalian mentaati peraturan gara-gara kami ya, gara-gara guru kalian, atau gara-gara bagian siswaan, atau mungkin gara-gara BP. Jangan. Niatkan untuk mematuhi peraturan di sekolah ini untuk kalian sendiri, untuk kemajuan kalian sendiri, untuk masa depan kalian sendiri. Itu saran dari saya. Oke? Sekian dari saya. Terakhir, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolah, di madrasah kita tercinta. Kita bisa menerapkan peraturan-peraturan yang tadi saya bacakan dari awal sampai akhir di sekolah. Ya, biar kalian paham dan bisa mentaatinya dengan seikhlasnya, dengan sepenuh hati. Itu harapan kita. Stay at home, belajar di rumah, tetap semangat ya. Sekian dari saya. Madrasah hebat bermartabat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.